Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di materi farmakokinetik ekstravaskular ya. Setelah kemarin kalian belajar bagaimana konsep dari pemberian ekstravaskular untuk pemberian dosis tunggal. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana pemberian yang berulang atau yang dosisnya ganda. Jadi ada obat-obat yang diberikan tidak dalam dosis tunggal tapi dosis ganda. Misal kalian minum obat 3 kali sehari, 2 kali sehari. Nah, 2 kali sehari, 3 kali sehari itulah yang dinamakan dengan dosis ganda atau pemberian berulang. Oke, untuk materi berikutnya ini farmakokinetik ekstravaskular pemberian berulang saya berikan dalam metode video. Semoga kalian bisa memahami dengan bisa mengulang kembali apa yang sudah saya jelaskan dan bagaimana step-step yang harus kalian lakukan ketika bertemu dengan kasus-kasus yang harus kalian selesaikan. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Pendahuluan. Sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana pemberian ekstravaskular pada dosis tunggal. Lalu, kadar obat dalam plasma itu akan meningkat di atas dan kemudian menurun di bawah konsentrasi efektif minimal. Jadi, obat itu punya dua, ada KEM, konsentrasi efektif minimum atau minimum effective concentration, ada yang dinamakan KTM atau MTC. KTM konsentrasi toksik minimum atau minimum toxic concentration. Jadi dalam pemberian dosis tunggal itu kadar obat dalam plasma nantinya akan meningkat di atas lalu kemudian menurun di bawah konsentrasi efektif minimal yang mengakibatkan penurunan efek terapi. Nanti kita akan lihat gambarnya. Nah, supaya tetap menjaga obat itu tetap memberikan efek terapeutik, maka diperlukan adanya suatu aturan dosis ganda. Dosis ganda atau dosis berulang di sini bertujuan agar kadar obat dalam plasma itu dapat kita pertahankan supaya tetap dalam kadar atau rentang kadar terapeutiknya. Oke, rentang kadar terapeutik itu di mana konsentrasi obat dalam plasma tetap berada di atas MEC atau minimum effective concentration atau ini dinamakan KEM, tetapi di bawah konsentrasi toksik minimal atau KTM atau konsentrasi toksik minimal atau MTC supaya efek terapinya yang supaya bisa memperpanjang efek terapi yang optimal. Oke, secara ideal aturan dosis setiap obat itu ditetapkan supaya tidak adanya faktor fluktuasi. Jadi kita itu mendesain atau menyusun suatu aturan dosis supaya tiap obat itu memberikan kadar plasma yang benar di dalam darah sehingga tidak terdapat fluktuasi dan akumulasi obat yang berlebihan. Oke, untuk materi yang sekarang ini saya harap kalian paham konsep pemberian berulang. Jadi tidak hanya memahami perhitungan step by step, tapi juga memahami konsep apa itu pemberian tunggal dan apa itu pemberian berulang. Oke, lanjut. Obat indeks terapi sempit. Oke, saya ambil contoh untuk obat-obat yang indeks terapinya sempit. Contohnya phenytoin dan digoxin. Di sini ada kurva, anggap saja ini suatu kurva. Sumbu ini adalah konsentrasi. Ini sebenarnya bisa saja waktu di sini, ya. Nah, di sini ada yang namanya MTC, minimum toxic konsentrasi, di mana di sini merupakan konsentrasi minimum bisa menyebabkan toksik. Dan di sini ada MEC atau minimum effective concentration, di mana di sini memberikan di sini merupakan konsentrasi di mana memberikan efek yang minimum. Nah, obat itu harus berada di tengah-tengah ini. Harus berada di atas MEC dan di bawah MTC. Jangan sampai keberadaannya itu di atas MTC atau di bawah MEC. Kalau keberadaan suatu obat atau konsentrasi atau kadar suatu obat itu berada di bawah MEC,
menandakan nantinya obat itu tidak memberikan efek terapi atau dikatakan subdosis biasanya. Tapi lain istilahnya jika obat itu atau konsentrasi atau kadarnya berada di atas MTC, di mana obat berarti beresiko tinggi menyebabkan toksik. Sehingga obat itu harus kita jaga supaya tetap berada di antara MTC dan MEC. Yang mana konsentrasi di antara MTC dan MEC itulah yang dinamakan dengan rentang terapeutik. Rentang terapeutik setiap obat itu berbeda-beda, tergantung obatnya apa. Nah, supaya menjamin bahwa obat itu atau konsentrasi atau kadarnya tetap berada di rentang terapeutik, kita butuh suatu aturan dosis yang berulang. Kalau tadi dosis tunggal itu tidak bisa menjamin bahwa efek obat itu akan terus optimal. Jadi bisa diperpanjang efek terapi yang optimalnya. Karena kurvanya hanya membentuk satu gelombang. Nah, sedangkan aturan dosis ganda itu menjamin supaya sebelum obat itu habis dieliminasi, dia akan naik kembali sehingga tetap menjaga kadarnya itu di antara MTC dan MEC, yaitu berada di dalam rentang terapeutik. Oke, kita contohkan seperti ini ya. Saya contohkan, misal di sini ada kurva ya, di mana kurva ini merupakan dosis pemberian yang tunggal. Nah, kalau pemberian tunggal, oke, saya coba yang lain. Kalau pemberian tunggal itu gelombangnya hanya ada satu seperti ini. Dan biasanya ini akan terus turun, terus mengalami penurunan, terus saja mengalami penurunan ke bawah, karena obat itu akan memasuki fase eliminasinya. Tetapi ketika ada dosis ganda, dia akan membentuk dua gelombang seperti ini. Ya, nanti kita lihat gambarnya lebih jelasnya di materi ya. Oke. Konsep aturan dosis ganda itu mempertimbangkan dua faktor ini. Ukuran dosis obat, jadi dosisnya, serta frekuensi pemberian obat atau jarak waktu antar dosis atau yang biasa disebut dengan interval pemberian obat. Oke. Lanjut. Nah, jika kita berbicara aturan dosis ganda, kita juga berbicara mengenai akumulasi obat. Karena di dalam aturan dosis ganda itu kemungkinan akan terjadi akumulasi obat. Oke. Di dalam akumulasi obat dan di dalam konsep aturan dosis ganda itu dikenal dengan istilah prinsip superposisi. Untuk menghitung aturan dosis ganda perlu diketahui apakah dosis berikutnya itu mempengaruhi dosis sebelumnya. Nah, prinsip superposisi ini menganggap bahwa dosis obat sebelumnya itu tidak mempengaruhi farmakokinetik dari dosis berikutnya. Jadi dosis sebelumnya itu tidak akan mempengaruhi farmakokinetik dari dosis berikutnya. Oleh karena itu, ke dosis kedua, ketiga, dan dosis ke N akan terjadi overlay. Oke, kita lihat gambarnya di sini. Di sini ada tabel konsentrasi obat plasma prediksi untuk pengaturan dosis ganda menggunakan prinsip superposisi. Jadi, kalau prinsip superposisi itu seperti ini. Tadi di awal saya mengatakan bahwa jika pemberian tunggal itu hanya akan membentuk satu jenis gelombang. Jadi kalian bisa ya menggambarkan satu jenis gelombang. Nah, kalau pemberian dosis ganda sebelum ujung gelombang itu memasuki
atau memasuki fase eliminasi hingga ke titik tak hingga di bawah, dia akan diberikan lagi dosis yang berikutnya. Jadi seperti ini, dosisnya itu ada 6 jenis dosis, dari waktu ke 0 sampai ke 24 jam. Dosis pertama diberikan pada waktu 0 sehingga konsentrasi awalnya 0. Nah, dosis kedua diberikan itu kadarnya masih 0, tapi nyatanya di dalam darah itu sudah ada 16,9 mikrogram per mili. Karena dosis 2 itu diberikan pada jam keempat. Nah, pada jam keempat, di mana konsentrasi itu sudah 16,9 mikrogram per mili. Sehingga konsentrasi berikutnya setelah diberikan dosis kedua adalah penjumlahannya berlipat ganda menjadi 21,0 mikrogram per mili. Demikian juga dengan dosis ketiga yang akan diberikan pada jam ke-8, jadi 4 jam kemudian diberikan lagi, dan jam ke-8 itu kadar awalnya nanti akan 0, tapi setelah itu dia akan meningkat menjadi pertambahan 21, 22, lalu 19,8, 16, dan akan terus meningkat. Sehingga di sini pada jam ke-24 dosis 1 itu sudah 0,53 konsentrasinya. Dosis kedua masih banyak 1,07, dosis ketiga makin banyak lagi. Jadi sisa obat di dalam tubuh dan akumulasinya menjadi lebih banyak. Sehingga di sini nanti totalnya adalah, kita lihat konsep total di sini, dari dosis pertama 0, lalu diberikan dosis keempat, dia akan naik meningkat menjadi 35, lalu terus meningkat sehingga masih ada akumulasi di sini. Sehingga aturan dosis ganda itu menerapkan konsep superposisi seperti ini. Jadi dia tidak mempengaruhi dosis sebelumnya ini, tidak mempengaruhi dosis berikutnya, tapi dia hanya mempengaruhi konsentrasi obat di dalam plasma. Jadi saya lupa menggambarkan kurvanya. Jadi kurvanya itu akan banyak gelombangnya ya. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau pemberian tunggal, kalau pemberian tunggal itu dia hanya ada satu gelombang seperti ini. Contohnya saya berikan, nah seperti ini. Nah, kurva yang ini, yang gambarnya segi ketupat ini, segi 4 ini, 200 mg setiap 8 jam. Jadi pemberiannya dosisnya 200 mg, intervalnya setiap 8 jam. Kalau dosis tunggal ini akan membentuk satu gelombang seperti ini. Dan dia akan terus turun. Nah, supaya kadar itu tidak terjun turun seperti ini, akan diberikan dosis berikutnya sehingga dia akan naik kembali, demikian seterusnya naik kembali dan naik kembali, akan terus meningkat. Oke, sampai ketika dosis itu dihentikan pemberiannya, dia akan terus turun hingga tak hingga dan tidak akan mencapai nilai 0. Jadi kadar obat dalam plasma itu tidak akan mencapai kadar 0, angka 0. Nah, oke ya. Kita kembali dulu. Oke, itu yang dinamakan dengan prinsip superposisi. Prinsip dosis ganda sekarang. Prinsip dosis ganda itu dipengaruhi oleh interval. Interval waktu pemberian itu tau, bacanya tau. Ini simbolnya seperti ini, beda ya dengan waktu T biasa. Kalau misalnya interval pemberian kita itu lebih kecil, lebih pendek dibanding waktu paruh eliminasi, maka akumulasi obat dalam tubuh akan terjadi. Dengan kata lain, konsentrasi dalam plasma setelah dosis kedua itu akan lebih tinggi dibanding konsentrasi plasma setelah dosis pertama. Jadi, konsentrasi pertama pada saat dosis pertama, lalu diberikan dosis kedua, nah konsentrasi pada saat pemberian dosis kedua ini akan lebih tinggi dibanding konsentrasi obat pada saat pemberian dosis pertama. Oke, paham ya? Nah, demikian sebaliknya,
Kalau misalnya interval pemberian obat kita itu lebih besar atau lebih panjang dibanding tes tengah eliminasi atau waktu paruh eliminasi, akan menyebabkan obat itu tidak akan terakumulasi. Oke ya, itu prinsipnya. Jadi prinsipnya adalah dipengaruhi oleh interval pemberian obat dan waktu paruh eliminasi. Oke, lanjut. Nah, ini tadi contoh yang tadi. Di sini perbandingan di mana setiap interval pemberian yang berbeda-beda itu akan menyebabkan kurvanya akan berbeda-beda seperti ini. Kurva simulasi konsentrasi obat dalam plasma setelah infusi IV dan dosis oral ganda dengan waktu paruh eliminasinya 4 jam, di mana masing-masing dengan interval pemberian yang berbeda-beda. Sehingga terlihat di sini terbentuk kurva yang berbeda-beda. Kita ambil yang paling ini infusi. Infusi ini diberikannya hanya per jam. Infusi IV 25 mg tiap jam. Jadi dia tiap jam, maka dia akan membentuk garis seperti ini. Dan di sini ada tanda konsentrasinya tiap jam terbaca. Oke, itu untuk yang infusi. Beda dengan yang oral. Kita lihat yang oral dari 3 macam ini, di mana intervalnya berbeda-beda. Untuk yang setiap 8 jam, yang intervalnya lebih pendek dibanding kedua interval ini, 8 jam, di mana kurva yang terbentuk lebih sangat rapat, dan jarak antar segitiganya ini, diameter segitiga ini lebih runcing, lebih pendek, lebih sempit. Bandingkan dengan yang intervalnya 12 jam. Kalian bisa lihat yang bulat-bulat seperti ini lebih besar ya. Oke, dibanding yang 8 jam tadi ini ya, lebih sempit. Bandingkan juga yang 24 jam. Jadi dia naik dulu bahkan tinggi sekali kadarnya, lalu dia akan turun terus karena 24 jam. Lalu setelah akan mencapai garis di sini, waktu paruh sudah mulai waktu paruh eliminasi, naik kembali karena diberikan lagi 24 jam kemudian. Sehingga interval waktu pemberian yang lama itu mempengaruhi waktu paruh eliminasi dan mempengaruhi akumulasi. Jadi semakin pendek interval pemberiannya, akumulasinya akan semakin banyak. Terlihat dari puncak-puncak yang terjadi seperti ini. Jadi gelombang-gelombang atau kurva atau lembah-lembah yang terbentuk ada semakin banyak. Kalau interval pemberiannya akan semakin pendek. Apalagi kalau interval waktu pemberiannya lebih pendek dibanding waktu paruh eliminasi. Jadi akan semakin banyak akumulasi yang terjadi. Lembah-lembah seperti ini akan banyak terjadi. Puncak-puncak juga lebih sangat rapat-rapat. Ya, sehingga itulah pentingnya aturan dosis ganda itu, di mana kita harus bisa merancang dosisnya diberikan pada dosis miligram yang berapa, lalu berapa interval yang harus kita berikan supaya akumulasinya tidak terlalu banyak namun tetap berada dalam rentang terapeutik seperti itu ya, dan tidak mempengaruhi waktu eliminasi dari obatnya. Oke, lanjut. Ini khusus untuk pemberian yang ekstravaskular, yang oral ya. Oke, sekarang kita masuk ke konsep cemak tak hingga dan cemin tak hingga pada keadaan tunak. Nah, pada kasus aturan dosis ganda itu dikenal dengan istilah keadaan tunak. Jadi, kurva seperti ini, nantinya walaupun banyak puncak-puncak seperti ini, kadar obat di dalam darah suatu saat akan mencapai kadar tunak, steady state. Ya, nama lainnya steady state. Ya. Saya tuliskan. Tunak atau steady state. Nah, seperti itu. Tunak atau steady state, di mana kadar obat yang keluar dengan yang masuk itu sama.
atau laju obat yang masuk dan laju obat yang keluar itu sama. Atau kadar obat yang masuk dan kadar obat yang keluar itu sama. Itu pada keadaan tunak. Bila dosis yang diberikan berulang pada frekuensi yang konstan atau interval yang konstan, diperoleh kurva kadar plasma versus waktunya dalam suatu keadaan tunak. Pada keadaan tunak, kadar obat dalam plasma berfluktuasi antara Cmax tak hingga dan Cmin tak hingga. Sekali keadaan tunak tercapai, Cmax dan Cmin ini adalah konstan dan tetap tidak berubah dari dosis ke dosis. Jadi kalau sudah tercapai keadaan tunaknya, Cmax dan Cmin itu sudah tetap konstan, tidak akan lagi berubah. Bila nilai Cmax itu sama dengan C keberapa, N itu jumlah pemberian keberapa, sama dengan 1 maksimal. Setelah pemberian dosis pertama, maka tidak terjadi akumulasi obat. Jadi kalau nilai Cmax tak hingganya itu sama dengan 1, maka pemberian dosis pertama, setelah pemberian dosis pertama, maka tidak terjadi akumulasi. Tetapi jika lebih besar Cmax-nya dibanding konsentrasi pada setelah jumlah pemberian keberapa, maka berarti ada akumulasi yang bermakna selama pengaturan dosis ganda. Kalau Cmax-nya itu lebih besar dibanding dengan konsentrasi pada pemberian keberapa. Berapa sama dengan 1, tapi Cmax-nya lebih besar daripada 1. Dan itu mengakibatkan adanya akumulasi. Akumulasi itu dipengaruhi oleh waktu paruh eliminasi dan tadi interval. Oke ya. Sekarang kita masuk ke persamaan. Persamaan yang menerangkan perubahan kadar obat dalam darah terhadap waktu untuk obat yang mengikuti model kompartemen 1 terbuka masih seperti yang lalu, kompartemen 1 terbuka, order reaksinya pertama dan sebelum keadaan tunak. Jadi rumus ini berlaku untuk keadaan sebelum keadaan tunak. Jika ditanyakan kadar obat di dalam darah setelah pemberian ke jam ke N, misalnya jam ke-12 misalnya, berarti ini C12. Masukkan angka-angkanya. Ini tau ya, jangan sampai salah. Ini T. Tau itu interval pemberian, F itu ketersediaan hayati, ya. N itu adalah jumlah pemberian obat. Sudah berapa kali obat itu diberikan? Keberapa kalinya? Oke. Ini untuk kadar rata-rata obat CAV SS. SS ini steady state, sehingga rumus ini berlaku untuk kadar obat rata-rata dalam darah saat keadaan itu tunak atau steady state. Oke ya. Dari persamaan terlihat bahwa kadar tunak rata-rata, ini CAVSS, C steady state rata-rata, AV itu average ya, SS itu steady state, berbanding lurus dengan F ketersediaan hayati dan DEV, dosis. DEV dosis ekstravaskular. Kalau pemberiannya oral berarti DPO atau dosis per oral. Namun dia berbanding terbalik dengan volume distribusi, ketetapan eliminasi, dan interval pemberian obat. Oke. Jika harga dari VD, K, dan tau ini membesar, maka kadar tunak rata-ratanya akan mengecil, dan sebaliknya karena dia berhubungan terbalik. Oke. Bisa juga disingkat menjadi AUC, karena AUC itu rumusnya ya ini, F kali DEV dibagi VD kali K. Karena masih menggunakan konsep yang pemberian tunggal. Oke, lanjut. Ini yang dinamakan dosis maintenance atau dosis pemeliharaan. Jadi dosis itu ada dua, dosis muatan, loading dose, sama dosis maintenance. Loading dose biasanya diberikan dosis awal, permulaan, dosis besar, lalu setelah itu diberikan dosis pemeliharaan, maintenance, dosis berapa miligram obat A tiap 3 kali sehari atau tiap 2 kali sehari. Nah, itu dosis maintenance ya. Oke, di sini kalian bisa baca sendiri untuk rumusnya.
Lalu ini perubahan kadar obat dalam keadaan tunak. Yang tadi sebelumnya itu sebelum keadaan tunak yang CN. Kalau sudah dalam keadaan tunak, C-nya bukan lagi CN tapi CSS atau concentration steady state. Oke, ini rumusnya, silakan dipahami. Ini untuk rumus CSS max. Jadi di dalam aturan dosis ganda itu dikenal dengan istilah C max dan C min pada saat steady state. Jadi ingat, pada pemberian tunggal yang dikenal hanya dua, C max dan C min. Namun saat pemberian berulang dikenal lagi dengan yang namanya C max pada saat steady state dan C min pada saat steady state keadaan tunak. Oke, jangan sampai salah. Oke, ini T-max ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Seorang pasien wanita 20 tahun, 45 kg, diberi ciprofloxacin, antibiotik 250 mg per oral, 4 kali sehari selama 4 minggu. Ketersediaan hayati antibiotik setelah per oral adalah 70%. Volume distribusinya 2,3 liter per kilogram, dan waktu paruh eliminasi 4 jam. Ketetapan kecepatan absorpsi diperkirakan 0,9 jam. Hitung kadar maksimum minimum cipro dalam darah setelah pemberian pertama, dan yang lain. Nah, sebelum kalian bisa mengerjakan soal, kan harus tahu dulu memahami soal-soal cerita dari soal-soal ini. Jadi, seorang pasien wanita 20 tahun, 45 kg, berarti berat badannya adalah 45 kg, diberi ciprofloxacin 250 mg per oral, berarti DPO-nya atau dosis per oralnya adalah 250 mg, 4 kali sehari, berarti setiap 6 jam, karena 4 kali, 24 dibagi 4, 6 jam, setiap 6 jam dia minum obat, berarti interval pemberiannya atau taunya adalah 6 jam, selama 4 minggu. Oke. Ketersediaan hayati antibiotik adalah 70%. Berarti ini adalah nilai F, di mana F itu sama dengan 70% sama dengan 0,7. Volume distribusi 2,3 liter per kilogram. Karena ini per kilogram, berarti harus dikalikan dengan berat badannya. Jangan sampai terkecoh. Waktu paruh eliminasi 4 jam, dan tetapan kecepatan absorpsi, ini Ka 0,9 per jam. Oke, sekarang kita coba hitung yang A. Yang ditanyakan adalah kadar maksimum dan minimum dalam darah setelah pemberian pertama. Otomatis ini bukan keadaan tunak, karena setelah pemberian pertama belum tercapai keadaan tunak, sehingga rumus yang digunakan adalah rumus T-max, C-max, dan C-min pada saat pemberian tunggal. Jadi sama, karena prinsipnya tunggal itu tidak ada steady state. Oke, paham ya? Semoga kalian bisa memahami. Masukkan rumus-rumusnya, angka-angkanya. Di sini belum diketahui nilai K eliminasi, sehingga kalian harus cari terlebih dahulu. Di sini diketahui waktu paruh, sehingga bisa dicari ya, T setengah eliminasi sama dengan 0,693 per K harusnya. Nah, untuk mencari T eliminasi berarti tinggal dibalik. Oke. Intervalnya tadi karena diberikan 4 kali sehari berarti tiap 6 jam. Oke, itu untuk yang A. Yang B, kadar obat dalam darah 4 jam setelah pemberian ke-12. Nah, kalau ada soal seperti ini ditanyakan kadar obat dalam darah waktu jam tertentu setelah pemberian keberapa, dosis keberapa, berarti itu adalah menanyakan CN. Ini ya, CN. Di mana N ini adalah pemberiannya sudah keberapa. Berarti N-nya adalah 12. Kalau soalnya setelah pemberian ke-10, berarti N-nya 10. Oke, T-nya 4 jam, intervalnya tetap 6 jam. Masukkan ke dalam rumus. Didapatkan angka ini. Silakan dicek sendiri cara menghitungnya supaya didapatkan angka ini. Oke.
Selanjutnya ditanyakan kadar maksimum dan minimum dalam darah pada keadaan tunak. Nah, ini ada kunci di sini keadaan tunak, sehingga tidak bisa lagi kita gunakan rumus yang tunggal tadi yang ini, tapi gunakan rumus yang Cmax, Cmin steady state dan Tmax steady state ya. Masukkan angka-angkanya. Nah, yang ini tinggal kalian cari sendiri, dicoba di rumah. Jangan sampai epsilon ini salah. Oke. Kadar obat rata-rata pada keadaan tunak, of course cuma ada satu rumus. CAV steady state, C average pada steady state. Tinggal masukkan angkanya. Silakan dicek, hitung kembali. Oke, itu untuk contoh soal pertama mengenai cara menetapkan kadar maksimum minimum pada steady state, Cn pada pemberian tertentu, dan C average SS steady state atau rata-rata pada keadaan tunak. Oke. Kita lihat yang contoh soal kedua, di mana kita diminta untuk menentukan regimen dosis. Lihat ya. Kalau regimen dosis berarti jawabannya nanti adalah miligramnya berapa dan intervalnya berapa. Oke, setelah kita tetapkan miligram dan kita tetapkan intervalnya, kita hitung Cmin sama Cmax-nya. Apakah masuk ke dalam rentang terapi? Apakah dia di bawah KTM dan di atas KEM? Kalau berada di antara KTM dan KEM, berarti rekomendasi regimen dosis yang kita hitung sudah tepat. Kita bisa gunakan itu. Oke. Soal 2, pasien dewasa berat badan sekian akan diberi antibiotik dengan suntikan intravena berulang tiap 6 jam. Jadi jangan memikirkan soalnya jenisnya apa, baca saja dan tulis diketahuinya apa. Pasien dewasa berat badannya 65 akan disuntikan intravena berulang tiap 6 jam. Kalau ada kata-kata tiap berapa jam, diberikan tiap berapa kali sehari, berarti kalian bisa tentukan interval pemberiannya. Dalam soal ini berarti interval pemberiannya adalah 6 jam. Kadar yang paling efektif obat ini dalam membunuh mikroba adalah 10 mg per liter. Setelah pemberian pertama diperoleh bahwa waktu paruh eliminasinya 5 jam dan VD-nya 300 ml per kilogram. Ingat ini per kilogram. Oke, kita lihat. Pertama, tentukan terlebih dahulu dosis pemberian intravaskulernya. Oke, tentukan dulu regimen dosisnya dengan menggunakan rumus ini. Kadar obat rata-rata pada keadaan tunak. Nah, tinggal diganti saja dosisnya yang sesuai dengan dosis yang diketahui. Dosis intravena, pemberian yang diketahui yaitu intravena. Oke, kita ingin mengetahui dosisnya dulu sebelum kita bisa adjust ke oral. Oke ya. Dosis intravenanya ya kita tinggal balikkan. Rumusnya kalian bisa kotak-katik rumusnya, didapatkan seperti ini, tinggal dicoba, di mana F itu kalau intravena ya pasti 100% terabsorpsi, sehingga ketersediaan hayatinya 100%, bioavailability 100%, sehingga F-nya 1. Oke, masukkan angka-angkanya, didapatkan hasil sekian, silahkan kalian coba di kotak-katik. Kedua, sediaan akan dirubah dari infus ke oral. Oke. Konversi dari infus ke oral, lakukan perhitungan dosis DPO. Tadi kita hitung dosis intravenanya, sekarang kita hitung dosis per oralnya. Dan anggapannya diketahui ketersediaan hayatinya 90%. Maka lagi-lagi kita gunakan rumus yang sama, ini kadar obat tunak rata-rata di steady state, cuma dosisnya adalah dosis DEV. DEV itu seperti yang setelah saya sering jelaskan, DEV itu sama dengan rutenya apa. Kalau intravaskular berarti DIV, kalau per oral berarti DPO. Tuliskan saja, sama, tinggalkan kotak-katik rumusnya, dihitung berapa hasilnya. Sesudah kita tahu DPO-nya,
Kemudian sesuaikan sediaan yang tersedia itu berapa. Kalau yang tersedia 200 dan 300 mg, kita hitung satu-satu. Kalau kita gunakan sediaan yang 200, hitung kadar rata-rata pada keadaan tunaknya. Kalau yang 350 juga sama. Seperti ini. Oke ya, berapa hasilnya? Kemudian sesuaikan dengan sediaan yang tersedia. Dari contoh ini, kiranya dua opsi tersebut bisa dipilih, sebab masing-masing menghasilkan kadar tunak rata-rata. Tadi di soal ini diketahui, kadar yang efektif itu adalah 10 mg per liter. Jadi, kita menganalisis hasil hitungan kita dari masing-masing sediaan, kadar tunaknya, CAVSS-nya, itu tidak boleh jauh dari angka kadar tunak rata-rata efektif. Ya. Kalau dia bilang di soal 10 mg per liter, berarti tidak boleh terlalu jauh angkanya dari ini. Nah, kalau yang sangat dekat angkanya, itulah yang kita pilih. Jadi, dari kedua sediaan ini, mana yang menghasilkan nilai C average steady state yang mendekati kadar tunak efektif, yaitu 10 mg per liter. Nah, itulah sediaan yang dipilih. Oke. Di sini saya sudah menyimpulkan, tapi saya tidak memberikan hasilnya. Yang kita ambil ada sediaan 350 karena hasil C average steady state-nya adalah mendekati 10. Jadi kalian bisa hitung nanti ya, buktikan. Sehingga saya ambil sediaan yang 350. Setelah kita tentukan miligramnya, kita tentukan intervalnya. Rumusnya seperti ini. Rumusnya sama, tinggal dibolak-balik dari CAV ini, C average SS ini, dicari taunya ini. Oke ya, lanjut. Lalu dengan interval setelah kalian dapat ini nilai tanda tanya 3 ini yang merupakan tau atau interval pemberian, lalu prediksikan CAVSS-nya lagi, hitung kembali dengan interval yang baru dan dosis miligram yang baru yang kalian pilih tadi. Oke, apakah masuk ke dalam rentang 10 mg per liter ini atau hasilnya sangat jauh? Oke, seperti itu. Setelah kita hitung C average, hitung kadar puncak minimum dan waktu puncak pada keadaan tunak. Hitung ini. CSS, Cmin, nah yang ini. Tmax SS, Cmax SS, dan Cmin SS ya. Hitung itu. Nah, karena di sini ada keterangan KTM-nya sekian, KHM-nya sekian. Jadi, Cmax dan Cmin-nya harus berada di antara nilai ini. Cmin tidak boleh di bawah 7,5. Cmax juga tidak boleh di atas 25. Tidak boleh di atas KTM. Oke ya. Sampai di sini semoga kalian bisa memahami. Kalau semua nilai Cmin SS, Cmax SS, dan Tmax SS-nya sudah memenuhi ini, terutama Cmax SS dan Cmin SS-nya memenuhi di bawah KTM dan di atas KHM, berarti dosis miligram yang kalian rekomendasikan dan interval pemberian yang kalian rekomendasikan bisa digunakan. Oke ya. Ini tinggal dihitung. Oke. Kalau ternyata Cmin SS-nya itu di bawah dari KHM, misalnya hasilnya di bawah 7,5, kalian bisa hitung berapa lama kadar itu berada di bawah KHM. Jadi kalian bisa hitung menggunakan rumus ini. Jadi kita bisa tahu apakah memang sangat lama obat itu berada di bawah KHM. Kalau sangat lama berarti memang tidak bisa direkomendasikan regimen dosis yang kalian hitung. Seperti itu ya. Bisa kalian hitung sendiri di sini. Nanti akan kita diskusikan ya perhitungan-perhitungan ini. Selanjutnya kita masuk ke dosis muatan dan dosis maintenance. Jadi tujuan dari pembelajaran ekstravaskular pemberian berulang adalah sampai kalian bisa menentukan dosis muatan dan dosis maintenance-nya berapa. Sampai diketahui bahwa Cmax dan Cmin-nya
itu tetap berada di rentang terapeutik. Oke. Pemberian dosis muatan dan dosis maintenance. Kadar obat tunak tercapai setelah pemberian yang kesekian kalinya, ke N kali. Kita tidak tahu keberapa kalinya. Dan lama pencapaiannya tergantung pada waktu paruh eliminasi. Kalau misal tes tengah eliminasi itu pendek, contoh pada obat-obat indeks terapi sempit, maka kadar tunaknya akan cepat tercapai. Tapi kalau untuk obat yang eliminasinya panjang, tes tengah eliminasinya panjang, atau ada bahkan yang sampai panjang sekali, maka kadar tunaknya akan lebih lama tercapai. Oke, contoh seperti ini. Antara dua obat golongan sama, penekan reseptor beta, pindolol dan nadolol. Pindolol itu tes tengah eliminasinya 2-4 jam. Sehingga dengan prinsip farmakokinetik di mana di pencapaian kadar tunak itu 5-7 kali tes tengah eliminasi. Dalam hal ini diambil yang 5 kali tes tengah, sehingga butuh waktu sekitar 10-20 jam untuk mencapai kadar tunak. Namun beda halnya dengan nadolol. Nadolol itu tes tengah eliminasinya sangat panjang, 20 jam. Sehingga kalikan saja dengan 5 kali tes tengah menghasilkan 100 jam dan butuh waktu 100 jam untuk mencapai kadar tunak dalam darah. Padahal satu golongan. Jadi berbeda-beda tergantung tes tengah eliminasi. Maka untuk obat yang punya waktu paruh eliminasi yang panjang, apalagi seperti nadolol ini, butuh waktu yang lama untuk menghasilkan efek farmakologis. Ya. Karena kalau lama sekali tercapai kadar tunak, maka efek terapi yang tercapai yang konstan itu akan sangat lama. Sehingga untuk mempersingkat itu kita berikan loading dose. Jadi seperti dosis awal yang besar atau dosis bolus. Ya. Oke. Ini rumusnya bisa kalian baca. Jika keadaan yang berbeda-beda, gunakan rumus yang berbeda. Untuk obat yang absorpsinya cepat dibanding eliminasi, maka digunakan dosis loading dose yang ini. Jika absorpsi obatnya cepat, Ka-nya besar dan hasil perkalian Ka dikali taunya besar, maka nilai ininya kita bisa hilangkan sehingga tinggal yang ini. Eliminasi kali tau saja. Jika interval pemberian obatnya sama dengan waktu paruh eliminasi. Misal interval pemberiannya 6 jam, tes tengah eliminasinya juga 6 jam. Ternyata di literatur atau di soal berarti sama, maka jangan susah-susah lagi menghitung pakai rumus ini. Gunakan saja 2 kali dosis maintenance. Jadi dosis loading dose sama dengan 2 kali dosis maintenance. Oke. Nah, ini juga persamaan loading dose ya. Rumus ini digunakan, persamaan ini digunakan kalau obat yang absorpsinya cepat dan distribusinya cepat. Lalu obat yang akan diberikan belum ada di dalam tubuh, jika kadarnya itu sudah ada ya seperti itu di dalam darah, dia tidak bermakna signifikan secara klinis, jadi tidak mengganggu apapun. Nah, namun lain halnya kalau yang kondisi nomor 2 ini, obat yang diberikan itu kadarnya sudah ada di dalam tubuh sebelumnya, mungkin pasiennya sudah minum obat terlebih dahulu dan ternyata terdapat kadar dalam darahnya dan kadarnya itu signifikan secara klinis. Jadi misalnya memberikan efek terapi misalnya pada pasien. Lanjut. Nah, kalau keadaannya seperti tadi yang saya jelaskan, di mana obat yang seharusnya diberikan itu sudah diminum terlebih dahulu, sehingga kadarnya terdapat di dalam darah, dan itu signifikan secara klinis, bisa menghasilkan efek terapi atau efek samping yang lain misalnya, maka loading dose yang diberikan itu rumusnya beda, loading dose incremental namanya. Ini rumusnya ya. Ini untuk persamaan dosis maintenance. Oke. Sekarang kita ke contoh soal.
Nah, seorang penderita asma bronkial meminum tablet aminofilin beberapa jam yang lalu. Setelah lakukan TDM, ternyata ada kadar teofilin di dalam darahnya, yaitu 5 mg. Maka untuk menaikkan kadarnya menjadi 15 mili, tengah-tengah kisar terapeutik 10-20, karena kisar terapeutiknya 10-20, tapi yang kadar dalam darahnya baru 5, sehingga perlu untuk cepat dinaikkan, sehingga butuh loading dose. Dosis muatan diperlukan adalah, ini diketahui, tinggal dimasukkan saja ke rumus. Karena ini adalah aminofilin, dan setelah di TDM ada kadarnya dalam darah 5 mg. Dimana memang aminofilin ini juga merupakan obat indeks terapi sempit, sehingga adanya kadar obat dalam darah ini bermakna signifikan secara klinis. Bisa saja asmanya tertangani karena sudah minum teofilis, sudah minum aminofilin sebelumnya, sehingga tertangani dengan aminofilin, dan kadarnya ternyata ada dalam darah sebanyak 5 mg per liter, tapi masih di bawah kisar terapeutik, sehingga harus kita naikkan. Nah, rumus loading dose yang harus kita gunakan adalah yang incremental, karena sudah ada terdapat di dalam darah. Oke, begitu ya cara membedakannya. Ini kalian hitung. Oke, sekarang soal yang terakhir. Seorang pasien pria dewasa, beratnya sekian, dia menderita fibrilasi atrium. Mendapatkan tablet digoxin sekali sehari. Ketersediaan hayati sekian, VD sekian, dan lihat di sini. Kisar terapeutiknya adalah 0,8 sampai 2 mikrogram per liter. Jika dikehendaki kadar tunak rata-rata digoxin dalam darah atau C average SS sekian, berapa besar dosis muatan dan dosis maintenance-nya? Oke. Nah, kita hitung dosis muatannya terlebih dahulu, loading dose-nya, ya. Pakai rumus yang ini tidak ada keterangan dia sudah minum obat atau belum sebelumnya, jadi gunakan saja rumus yang biasa, yang ini misalnya, ya, karena ada target di situ 5,5. Lanjut. Jika ternyata pasien sebelumnya telah meminum digoxin dan diketahui kadarnya adalah sekian, kadar ini cukup signifikan, maka besar dosis muatan adalah menggunakan persamaan dosis incremental. Nah, jika soalnya itu ditambah, ternyata pasien sudah minum obat dan ada kadarnya dalam darah setelah dilakukan pemantauan kadar obat di dalam darah, maka dosis yang kita gunakan tidak bisa menggunakan rumus loading dose yang biasa, tapi yang incremental. Ya, silakan dihitung. Nah, lalu pertanyaan berikutnya. Jika dosis muatan yang akan diberikan, dosis muatan itu sama dengan loading dose, disesuaikan dengan sediaan digoxin yang tersedia, ada 750 mikrogram yang akan diberikan 2 kali, misalnya pemberian pertama sekian, atau diberikan 3 kali, dosisnya sekian. Mengapa interval pemberian digoxin selang 6 jam? Jadi, di sini kalian bisa tetapkan intervalnya itu berapa lama. Nah, bagaimana kalau intervalnya itu 6 jam misalnya, atau pilihannya dari interval-interval soal seperti ini. Ada yang 2 kali sehari, atau 3 kali sehari, atau yang 4 kali sehari. Bagaimana kalau yang 6 jam misalnya. Jadi dihitung. Kemudian tetapkan dosis pemeliharaannya, hitung terlebih dahulu clearance-nya, lalu hitung dosisnya menggunakan ini. Taunya masukkan 6 jam atau pilihan interval yang kalian rekomendasikan. Kalian hitung dosis maintenance-nya. Oh, ternyata saya pilih taunya atau intervalnya 6 jam. Hitung DM-nya dapat sekian miligram, lalu hitung lagi kadar tunak rata-rata seperti biasa menggunakan rumus C average SS. Apakah masuk ke dalam ini rentang 0,8 sampai
Ini ya. Oke, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Kalian bisa putar lagi kembali dan sambil dicoba satu-satu perhitungannya sehingga kalian bisa paham step by stepnya. Kalian harus hitung apanya dulu, yang diketahui apa, lalu yang bisa dihitung apa dulu, sampai ditemukan menjawab pertanyaan dari soal tersebut. Jika diinginkan loading dose, berarti loading dose rumus yang mana yang digunakan. Kalau tidak diketahui kadar obat dalam darahnya, tidak ada keterangan dia minum obat sebelumnya, berarti pakailah dosis yang loading dose yang biasa rumusnya. Kalau diketahui keinginan kadar tunak rata-ratanya sekian, bagaimana loading dose-nya, berarti gunakan rumus loading dose yang seperti ini yang ada C target ya. Seperti ini. Kalau ternyata diketahui pasien itu minum obat sebelumnya dan ada kadarnya dalam darah, kita harus gunakan yang incremental ya. Dan ini untuk rumus dosis maintenance. Untuk menghitung dosis maintenance kita harus tahu clearance-nya berapa dan C average SS-nya. Ya, kita masukkan C average SS-nya adalah yang diinginkan oleh soal. Jadi C average SS yang ingin dicapai itu berapa? Masukkan ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya saya minta dengan sangat kalian bisa belajar otodidak, dicoba, dikerjakan soal-soalnya, baca referensi-referensi yang lain yang mungkin masih kurang dari PPT ini, kalian bisa baca dari referensi lain. Dan lagi-lagi saya minta dicoba untuk menyelesaikan latihan-latihan soalnya, sampai nanti kita diskusikan lebih lanjut untuk contoh-contoh soal ini. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.